إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian dengan sebuah wasiat yang sering disampaikan oleh para khatib di mimbar-mimbar. Sebuah wasiat yang sering Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada para sahabatnya dan juga wasiat yang sering disampaikan para guru-guru kepada murid-muridnya, yaitu wasiat takwa, yaitu marilah kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita dengan ketakwaan yang sejatinya, ketakwaan yang bukan hanya sebatas di lisan atau ketakwaan yang hanya sebatas pengakuan, namun ketakwaan yang mendatangkan rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memanglah orang-orang yang bertakwalah orang-orang yang memiliki kualitas keimanan. Karena orang-orang yang berilmu dan para ulama lah, mereka adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua kita, semua orang yang mencintai seseorang, pasti dia akan berusaha untuk mengikuti, mentaati siapa yang dia cintai. Ketika dia mengatakan saya cinta kepada dirimu, dia pasti akan berusaha untuk mengikuti apa yang dia cintai, apa yang dia sukai. Begitu juga seharusnya kita selaku seorang mukmin, selaku seorang muslim yang mengatakan saya cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sejatinya yang harus kita perhatikan adalah apakah kita sudah berusaha untuk mengikuti Allah dan Rasulnya. Apakah sudah kita bersyariat dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala Rasulnya sampaikan kepada kita, ataukah kita hanya sebatas pengakuan cinta kepada Rasulullah namun tidak ada pembuktian. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah yang namanya cinta butuh pengorbanan, butuh usaha dan juga butuh pembuktian. Dan ketahuilah masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang mengatakan saya cinta Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan konsekuensinya di dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jika mereka mencintai aku, maka ikutilah. Jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Fattabi'uni, niscaya yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian dan juga mengampuni dosa-dosa kalian. Ternyata ketika kita menyebutkan saya cinta Allah, konsekuensinya kita harus mengikuti, harus ittiba dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa. Harus mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Karena memang konsekuensi
Ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya ketika mensyarah kitab Salasatul Usul yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, beliau mengatakan ta'atuhu fima amar, yaitu engkau berusaha untuk mentaati setiap apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bukti kecintaan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu, maka kita wajib taat, sami'na wa ata'na, tanpa memikirkan apakah yang diperintahkan Rasulullah SAW relevan dengan dunia kita ini saat ini, dengan zaman kita saat ini. Itulah ma'asyiral muslimin. Kemudian wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan setiap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa memikirkan apakah sesuai dengan bisa kita lakukan dengan kondisi saat ini. Bukti kecintaan kita ma'asyiral muslimin, kita berusaha untuk membenarkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita, terutama hal-hal yang gaib, yang merupakan bentuk itu merupakan keimanan yang patut kita imani. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara melainkan itu merupakan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah beliau mengucapkan dengan hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, melainkan apa yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ketika sudah menyebut ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wastinabu naha wastidamu manahan anhu wa zajar, dan kita diperintahkan untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alla yu'badallaha illa bima syara, dan tidaklah kita beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa membuat syariat-syariat yang baru, tanpa menambah-nambah sesuatu yang sudah dikadarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu datang para tiga sahabat menemui istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ketika ditanya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadah sehari-harinya, maka istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil laila wan naum, Rasulullah salat malam dan Rasulullah juga tidur. Wa yasum wa yuftir, dan Rasulullah puasa dan juga Rasulullah berbuka. Wa yatazawwajun nisa, dan Nabi SAW menikah para wanita, tidak membujang. Maka tiga orang sahabat ini pun merasa menganggap amalan Nabi sedikit. Lantas mereka berkata, kalau begitu saya akan usalli wala anam, saya akan salat terus sepanjang malam, tidak akan tidur. Wa asum wala uftir, saya akan puasa terus tanpa berbuka. Wa a'tazil, dan saya tidak akan menikah. Lantas ketika Nabi SAW mengetahui kisah ini, istri Nabi cerita, maka Nabi menemui tiga orang ini. Nabi mengatakan, antum alladzi qultum kada wa kada, kalian yang mengatakan begini dan begitu. Fa wallahi, demi Allah, inilah akhafu lillah wa atqakum billah, demi Allah akulah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah. Ana asum wa ana uftir, aku berpuasa dan aku berbuka. Wa ana usalli laila wa anam, aku tidur salat malam dan aku pun tidur, dan aku pun menikahi para wanita. Apa kata Nabi SAW? Faman ragiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari kisah ini, kisah singkat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang terbaik, itulah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus melainkan untuk supaya menyampaikan wahyu risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita merasa Nabi hanya berzikir setelah salat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Jangan kita lantas rubah, saya bisa lebih dari itu.
La ya ma'syiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Justru dengan bukti kita kecintaan kita kepada Rasulullah, berusaha untuk mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, baik dari ibadah, muamalah, dan semua aspek kehidupan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, kita berusaha. Itulah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alla yu'badallaha illa bima syara, dan tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah konsekuensi kita bersyahadat, ya, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukanlah, ya, yang kita inginkan hanya kita mengatakan cinta kepada Rasulullah. Namun kata Imam Ibnu Qayyim, laisa sya'nu an tuhib, bukanlah perkara yang terpenting adalah engkau mencintai, walakinna sya'na an tuhab, akan tetapi perkaranya adalah sudahkah engkau dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan kita mengucapkan saya cinta Allah dan Rasulnya, pasti kita akan mentaati apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Maka sungguh indah yang dikatakan seorang sastrawan syair mengatakan, ta'sil ilah wa tudhir hubbak, engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tapi engkau menampakkan kecintaan. Wa hadha muhalul fil qiyas badi'u, ini perumpamaan yang mustahil. Lau kana hubbuka sadiqan, seandainya cintamu jujur dan tulus, la ata'tahu, niscaya engkau akan mencintainya. Innal muhibba liman yuhibbul muti'u, karena sesungguhnya orang yang mencintai pasti dia akan mentaati orang yang dia cintai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun terkadang ketika kita berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hawa nafsu kita terkadang melarangnya, kadang menolaknya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memanjangkan jenggot kita, untuk menjaga, maka kita pun agak berat untuk mengamalkannya. Padahal itu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dudus syawarib wahful liha, potonglah kumis kalian dan peliharalah jenggot kalian. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita mencintai Rasulullah SAW, kita berusaha untuk mengamalkan dari hal yang terkecil, sehingga kita bisa mengamalkan perintah-perintah Rasulullah SAW yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitulah terkadang jiwa kita. Memang jiwa kita senantiasa mengajak kepada dosa dan maksiat. Terkadang jiwa kita menolak syariat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Oleh karenanya datang syariat untuk melawan jiwa hawa nafsu kita, untuk senantiasa taat, untuk senantiasa tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karenanya benarlah para ulama mengatakan, orang-orang yang berusaha untuk konsisten, orang-orang yang senantiasa memegang sunnahku, kata mereka, seperkal qabid al-jamarah. Orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mengamalkan sunnahku, itu laksana orang yang memegang bara api. Dia panas, tapi memang harus dipegang, karena itulah kebaikan dan kebahagiaan kita untuk di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya mudah-mudahan kita mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya datang yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, mata qiyamis sa'ah, mata taqumus sa'ah, kapan hari kiamat itu tiba? Apa kata Rasulullah SAW? Madza a'datta laha, apa yang telah engkau persiapkan untuk datangnya hari kiamat? Maka seseorang ini pun mengatakan kepada Nabi, saya tidak, ya, menyiapkan perbekalan saya untuk menuju akhirat dengan salat, dengan puasa, dengan zakat, tidak. Tapi cukuplah bagi saya
aku mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah SAW? Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau kelak bersama orang yang engkau cintai. Artinya bahwasanya ketika seseorang ini mencintai Allah dan Rasulnya, maka cukuplah baginya dengan berusaha dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani dengan syariat yang ada, maka kelak dia dikumpulkan dengan Allah dan Rasulnya. Dia dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ada beberapa kiat untuk supaya kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW sebelum datangnya musibah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat ke-24. Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum." Katakanlah, ya seandainya bapak-bapak kalian, wa abna'ukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan istri-istri kalian, wa ashiratukum dan sanak kerabat kalian, wa amwalukum iktaraftumuha atau harta-harta yang kalian jaga, wa tijaratun takhshawna kasadaha atau perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakin tardawnaha atau tempat-tempat tinggal yang kalian ridhoi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilillah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallaha bi amrih, sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala, musibah, wala yahdil qaumal fasikin, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang fasik. Artinya ayat ini, ma'asyiral muslimin, seandainya dunia ini, istri-istri kita, perdagangan, rumah, harta lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah musibah akan datang yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Oleh karenanya, ketika kita tadi melabuhkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, kita berusaha untuk menjadikan bahwasanya Allah dan Rasulnya lebih kita cintai. Dahulu Abdullah bin Hisham meriwayatkan dalam sebuah hadis, ketika Umar bin Khattab duduk dengan para sahabat, lantas Nabi SAW memegang tangannya Umar. Lantas Umar bin Khattab mengatakan, Allah demi Allah, engkau lebih aku cintai dari segalanya kecuali dari diriku. Apa kata Rasulullah SAW? Fawallahu alladhi nafsi biyadih, demi Allah, demi jiwaku yang berada di tangannya, hatta yuhibba li nafsi, sampai tidak, wahai Umar, tidak begitu, sampai engkau jadikan aku ahabbu ilaika min nafsik, sampai engkau jadikan aku engkau cintai lebih daripada dirimu. Apa kata Umar? Naam ya Rasulullah, sekarang engkau lebih aku cintai dari segala-galanya, hatta dari diriku. Kata Rasulullah, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, imanmu telah sempurna. Bagaimana dengan hadis ini yang menunjukkan kepada kita bahwasanya dengan kita mencintai Rasulullah di atas segala-galanya, itu menunjukkan keimanan kita menjadi sempurna. Namun ketika kita lebih mencintai dunia kita, lebih mendahulukan dunia kita ketimbang apa yang dibawa Rasulullah SAW, maka menunjukkan keimanan kita belum sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, kita berusaha semua untuk sekuat tenaga kita, semampu kita, untuk mengamalkan apa yang dibawa Rasulullah SAW. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang pertama kita sebutkan betapa pentingnya kita berusaha untuk mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya.
bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sekalipun. Maka oleh karenanya ketika kita mengatakan berusaha untuk meneladaninya, maka kita pun berusaha untuk meneladani dari hal yang terkecil. Kita berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang kecil, yang mana itu merupakan amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dalam sebuah hadisnya Nabi SAW menyebutkan, ahabbul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang konsisten, kontinu, meskipun sedikit. Ketimbang kita beramal dengan amalan yang banyak sehari ketika kita lakukan, namun setelah itu tidak kita amalkan kembali. Allah lebih mencintai amalan yang terus menerus kita amalkan, meskipun amalan itu hanya sedikit. Dan kita berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang sifatnya hanya kita yang tahu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang sirri, amalan yang hanya Allah dan Rasulullah dan kita ketahui, dan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita ketahui bahwasanya dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan ada 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kelak, ketika matahari didekatkan 1 mil di atas kepala kita. Mereka mencari naungan, maka kelak yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu adalah orang-orang yang senantiasa menyembunyikan amalannya. Di antaranya disebutkan wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin, seorang laki-laki yang bersedekah hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sampai-sampai tangan kanannya berinfak dan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya. Hadis ini ma'asyiral muslimin, kata para ulama, menunjukkan pentingnya kita beramal dengan amalan yang sirri, amalan yang tidak diketahui oleh orang lain, bahkan tidak diketahui oleh istri kita, anak kita. Amalan tersebut adalah amalan yang hanya kita dan Allah Subhanahu Wa Taala yang ketahui. Inilah amalan yang lebih ikhlas ketimbang kita beritahu orang lain. Maka berusaha kita untuk beramal dengan amalan tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bukti kecintaan ketika kita mengatakan saya cinta Allah dan Rasulnya, maka konsekuensinya butuh ada pembuktian. Di antara pembuktian seseorang, yaitu ketika dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia menjadikan Allah dan Rasulullah atau Allah dan Nabi SAW dia kedepankan di atas segalanya. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai aku dijadikan lebih dia cintai ketimbang anaknya, orang tuanya, dan juga manusia seluruhnya. Berarti kita mengedepankan Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Dan juga di antara konsekuensi kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kita jadikan Allah dan Rasulnya kita dahulukan, dan kita berhukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana itu merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainakum. Demi Allah, tidaklah sempurna keimanan kalian sampai kalian berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala Rasulnya bawa. Summa la yajidu fi anfusihim haraj, sampai dia tidak merasakan di dirinya ada kerasaan sulit, berat, mimma qadaita, dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yusallimu taslima, dan dia berserah diri. Ayat ini ma'asyiral muslimin mengajarkan kepada kita bahwasanya kita diperintahkan untuk mendahulukan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Disuruh kita untuk menerapkan, menggunakan setiap apa yang kita lakukan di muka bumi ini dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW.
tanpa ada rasa berat di hati kita. Ketika kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk membagikan warisan sesuai dengan syariat kita, tidak ada di hati kita berat untuk mengamalkannya, untuk menjalankannya, untuk menerapkannya. Ketika kita merasakan berat, berarti menunjukkan keimanan kita masih sangat kurang di hadapan Allah dan Rasulnya. Maka mudah-mudahan dengan khutbah singkat ini menambahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, menjadikan kita orang yang dicintai Allah dan Rasulnya dengan mengikuti suri tauladan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha